Untuk giliran pertama akan disampaikan oleh Pak Wijayanto Samirin, ya, tuan rumah yang mengawali. Kami persilakan Pak Wijayanto untuk menyampaikan orasinya tentang aspek sosial dari pemberantasan korupsi. Tepuk tangan untuk Pak Wijayanto Samirin. Terima kasih, saudara moderator. Jadi saya ini pembicara dadakan menggantikan Prof. Seda. Nah, Prof. Seda ini diundang karena beliau pakar bidang sosiologi, luar biasa kalau berbicara masalah korupsi. Jadi saya akan mencoba sebisa mungkin untuk bisa mendekati level beliau. Yang pasti saya tidak bisa dekati adalah aspek tadi, gender equality gitu ya. Jadi ya tetap laki-laki semua yang tampil di depan. Tapi anyway, ibu-ibu, bapak, rekan-rekan semua, Prof. Didi, bapak, Ibu Gemala Hatta, rekan-rekan semua. Sebagai ekonom, akhir-akhir ini banyak pertanyaan tentang apa dampak Natal dan Tahun Baru bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, gampang hitung-hitungannya dan selalu Natal, Tahun Baru itu ada dampak pertumbuhan ekonomi. Karena banyak sekali belanja dari masyarakat pada masa-masa Natal, Tahun Baru seperti sekarang. Tapi yang menarik, pertanyaan yang juga selalu muncul dari wartawan, dari media adalah, apa sih dampak pilkada, dampak pilpres, dampak pileg bagi pertumbuhan ekonomi? Nah, pertanyaan ini hanya khas di Indonesia, di negara lain nggak ada. Karena di negara lain yang namanya pilpres, pemilu, ya orang keluar dari kantor 1 jam, vote, pulang kerja lagi. Itu di Amerika dan banyak negara demokrasi yang lain. Tapi di Indonesia ini merupakan sesuatu pesta besar yang mahal. Sehingga dampak ekonominya luar biasa. Kalau kita hitung secara kasar, pilpres, pileg kemarin, itu dampak ekonominya luar biasa. Kuartal 1 2024, itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada kuartal-kuartal lain. Termasuk kuartal 2 di mana di situ ada lebaran. Dan kalau kita perkirakan, event pilpres pileg ini barangkali ada sekitar 140 triliun uang yang digelontorkan. Nah, sebenarnya bagus, ini menopang, mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi kan ini merupakan indikasi bahwa demokrasi kita mahal. Demokrasi yang mahal nanti ujung-ujungnya adalah ekonomi yang mahal. High cost demokrasi, ujung-ujungnya adalah high cost ekonomi. Kita senang digelontor dengan dana selama 1 bulan, tetapi selama 5 tahun, ekonomi kita akan sulit. Selama 1 bulan, ada gas, selama 5 tahun, ada rem. Jadi, high cost demokrasi dampaknya adalah high cost ekonomi. Bahkan pilpres pileg di Indonesia ini bisa jadi merupakan contoh fenomena money laundry terbesar di dunia. Ada begitu banyak dana yang tidak jelas asalnya, makanya transfer tidak dilakukan, tetapi cash dari tangan ke tangan, diterima oleh masyarakat, kemudian dibelanjakan oleh masyarakat. Dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal, menjadi bagian dari sistem ekonomi. Problemnya adalah high cost demokrasi ini dibiayai oleh investor politik. Yang mereka pasti mengharapkan return dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada mereka. Makanya seringkali di era akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan yang aneh-aneh. Tiba-tiba ada PSN ini, PSN itu. Tiba-tiba ada sektor tertentu yang dapat pajak 0% 20 tahun, begitu ya, padahal marginnya tebal, dan seterusnya. Saya tidak perlu sebut detailnya satu persatu, tapi saya rasa kita semua bisa menduga. Nah, sehingga kalau kita kembalikan apa yang terjadi di Indonesia,
dengan rumus korupsi yang paling populer di dunia yang ditemukan oleh Profesor Klitgard, corruption sama dengan diskresi ditambah monopoli kurangi accountability. Korupsi makin tinggi, kalau diskresi pemerintah itu makin tinggi, kalau monopoli sektor swasta itu makin tinggi, dan kalau accountability oleh lembaga hukum di Indonesia itu makin rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, Indonesia mereform formula itu nggak berlaku di Indonesia. C sama dengan D plus M minus E itu nggak berlaku, Pak Umam. Karena formula itu hanya berlaku ketika bisnis dan politik itu terpisah. Monopoli oleh bisnis tersendiri, discretionary oleh institusi politik tersendiri. Yang terjadi di Indonesia adalah dua-duanya menyatu. Jadi formula di Indonesia adalah corruption sama dengan monopoli. Diskresi nggak ada lagi. Accountability nggak ada lagi. Yang terjadi adalah monopoli. Swasta, politik, birokrasi sudah menjadi satu. Sehingga pohon demokrasi di Indonesia itu berubah, Pak Dirman. Kalau sejak dulu kita berbicara pohon demokrasi itu punya cabang 3. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Cabang kita itu tinggal 1, eksekutif. Pohon apa yang seperti itu? Pohon pisang. Saya khawatirnya Indonesia menjadi banana republic. Tapi belum, masih jauh. Coba bayangkan rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu. Sekarang ini ada 8 pimpinan parpol yang menjadi anggota kabinet. Artinya sidang kabinet itu juga sudah merupakan pleno DPR. Nggak ada lagi legislatif. Pimpinan partai otomatis adalah anak buah presiden. Bagaimana dengan accountability oleh BPK dan lain sebagainya? Prosesnya di DPR. Jadi mereka pasti dipimpin oleh orang-orang yang friendly kepada M tadi, apa itu? Monopolis. Ini situasi yang tidak mudah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya nanti teman-teman yang lain akan menyampaikan pandangannya. Tapi saya punya pandangan. Di Indonesia ini kekuatan ultimate ada di tangan presiden. Sehingga apapun yang diinginkan bisa terwujud. Karena itu tadi, dia adalah ketua kelas M tadi, the monopolist. Semua kekuatan. Jadi dalam situasi seperti ini, Indonesia hanya bisa berubah kalau presiden terpilih punya kemauan politik dan ketulusan dan keikhlasan untuk melakukan perbaikan. Mohon maaf, kita sangat tergantung pada beliau saat ini, karena beliau punya kekuatan yang luar biasa. Yang kita bisa lakukan adalah mengkritik, mengawasi. Paling tidak kita kasih waktu 1 tahun. Setelah itu kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau ibu bapak-bapak tanya ke saya, Pak Wijaya memang optimis akan ada perubahan dari presiden terpilih. Jadi begini, menurut saya Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat beruntung. Kalau beliau tidak mensyukuri segala keberuntungan yang sudah diberikan, yang sudah diterima, apalagi yang beliau harapkan. Kita list ya, boleh ya? Yang pertama, beliau lahir dari keluarga terpandang. Tidak semua orang mendapatkan privilege seperti itu. Keluarga Sumitro terpandang, well educated. Yang kedua, beliau punya akses pendidikan terbaik dalam dan luar negeri. Tidak semua kita bisa menikmati itu. Yang ketiga, ini berat ini. Beliau menantu presiden. Saya nggak yakin ada yang menantu presiden di sini. Menantu presiden. Calon menantu presiden. Yang ketiga, menantu presiden. Itu privilege yang luar biasa itu. Oke, kita lanjutkan listnya. Yang keempat, beliau mempunyai karir yang gemilang. Militer, dan Pasus dalam usia muda, jenderal, dan seterusnya.
Yang kelima, beliau secara ekonomi tidak butuh apa-apa lagi. Pengusaha sukses. Yang keenam, beliau punya parpol. Sehingga kalau teman-teman yang ada di sini pengen jadi capres, itu harus lobby ke sana kemari, beliau punya parpol sendiri. Maju 4 kali. Bagus atau buruk? Bagus, artinya beliau yakin dengan demokrasi. Yang ketujuh, beliau akhirnya terpilih menjadi presiden. 7 keuntungan luar biasa. Di Indonesia hanya 1, namanya Prabowo Subianto. Kalau dia tidak mensyukuri dan tidak memanfaatkan semua privilege, berkah dari Allah ini untuk rakyat, apalagi yang diharapkan. Tapi ada satu yang kurang. Yang ke-8, kebetulan beliau presiden ke-8. Untuk menjadi presiden yang dicintai rakyat. Karena mentransform Indonesia dari negara yang jauh dari sejahtera menjadi negara yang sejahtera. Terus terang saya berharap Pak Prabowo mempunyai pemikiran yang sama. Apalagi yang dicari. 7 sudah didapat. Tinggal 1, nomor 8. Yang justru paling penting bagi kita, 280 juta rakyat Indonesia, dan barangkali bagi Pak Prabowo sendiri. Saya mengusulkan setahun ini kita kritisi, kita kawal, kita support. Tapi kalau dalam setahun ini, beliau tidak melakukan sesuatu sesuai apa yang menjadi kehendak rakyat, maka apa yang kita lakukan? Itu akan jadi tema orasi saya tahun depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dicatat ya Bapak Ibu sekalian, tahun depan kita ingatkan Pak Wija untuk orasi kembali. Baik, sebuah insight yang luar biasa dari Pak Wija menjadi pengantar yang sangat solid tentang situasi hari ini dan bagaimana kepemimpinan yang baru. Meskipun geser topiknya dari pemberantasan korupsi dari perspektif sosial ekonomi begitu. Tapi luar biasa karena belum ada yang ekonom di Pak Wija akan menyampaikan. Berikutnya kita akan sama-sama simak perspektif internasional ya, pemberantasan korupsi dari Pak Kevin Evans. Beliau adalah direktur dari Australia Indonesia Center. Pak Evans, beliau punya pengalaman banyak dalam pemerintahan, termasuk pernah di UKP 4, BRR, dan berbagai lembaga-lembaga lain sebagai konsultan. Ya, kita akan sama-sama simak apa yang menjadi keresahan, apa pesan ini dalam English atau bahasa Indonesia, Pak? Oh, Cina. Karena kita belum menyiapkan subtitle di layar ya. Saya persilakan kepada Pak Kevin Evans. Tepuk tangan untuk Pak Kevin Evans. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk kembali ke sini dan memang buat saya kehormatan luar biasa untuk diundang kembali ke Paramedina yang dulu Paramedina menjadi mitra saya dalam beberapa perkembangan dan program termasuk yang anti korupsi sejak sekitar 2010. Jadi memang senang sekali bisa hadir kembali. Boleh masuk langsung, enggak terlalu banyak sih, sedikit sekali. Moga-moga bisa melihatnya. Jadi ini pertama, ini pembukaan. Berikut. Lagi. Oke. Nah, tahap berikut. Ini kan diajaibkan. Nah, saya tracking corruption perceptions. Kemarin tadi disebut masalah corruption perceptions. Saya udah tracking ini sejak akhir tahun 90-an. Jadi setiap negara di dunia di-track dari neraka sampai ke surga. Jadi artinya ini negara yang dicap paling korup, ini yang dicap paling oke. Indonesia merah, jadi bintang merah. Nah, yang kita lihat zaman peralihan ada pergeseran, nothing. Jadi naik turun, tapi arahnya gak jelas. Ini normal buat negara yang melalui semacam transisi yang besar. Jadi negara harus mencari bentuk untuk memberantas korupsi, untuk strategi dan lain-lain. Dan apalagi masyarakat sangat peka, tiba-tiba sangat peka mengenai masalah korupsi. Dulu mereka tahu ada, tapi sekarang di mana-mana mereka bisa lihat. Karena di mana-mana di koran diungkapkan, kalau dulu kan disembunyikan. Kan? Nah setelah 2004 kita masuk tahap berikut. Ada tren baru di Indonesia.
Sampai 2019, ini ada perubahan metodologi yang mereka pakai. Tapi yang terjadi kita lihat 3,0 menjadi 3,2. Yang terjadi mereka merampingkan negara-negara yang masuk. Jadi kalau tidak ada cukup banyak metrik, dibuang dari universe, diperhitungkan. Dan pada umumnya negara yang buruk yang cenderung dibuang. Jadi semua mundur sedikit padahal nilai bahkan naik. Jadi 3,0 menjadi 3,2. Jadi selama 2004, ingat apa yang dilahirkan 2004? KPK baru difungsikan 2004. Jadi mekanisme kelembagaan strategi sudah mulai terwujud. Dan kita lihat perkembangan pelan-pelan, pelan tapi terus. Nah 2019 Indonesia mencatat satu catatan yang bagi saya sangat membanggakan. Pertama kali dalam sejarah Indonesia masuk paruan teratas di dunia. Tidak lagi dengan paruan di bawah. Indonesia sudah mulai maju menjadi negara paruan teratas. Jadi buat saya ini petanda kehormatan bahwa negara mulai harus bisa terpandang sebagai negara yang baik dengan perkembangan ini. Strateginya terus. Tapi, nah ini yang saya emosinya awalnya sedih, mungkin sedikit shock, sedih, tapi makin lama marah. Mudah-mudahan bisa terkendali. Terakhir, berikut adalah ini. 5 tahun terakhir ini. Jadi 5 tahun pertama pemerintah sebelumnya masih ada perkembangan. Tapi yang bikin saya kaget setelah pemilu 2019, something happened di Indonesia. Jadi undang-undang KPK akhirnya berani diganti. Pimpinan KPK termasuk orang yang memang cacat. Hasilnya seperti ini. Mundur. Suruh mundur 10 tahun. Ini sangat menyedihkan. Pergerakan dan perjuangan anak bangsa, lembaga negara, pimpinan negara mulai terbuang. Untuk apa? Apa yang dihasilkan dengan mentalitas yang mau melegowokan perilaku begini. Berikut, ini tidak hanya di situ. Ini kita lihat praktis di kawasan kita. Di kawasan kita. Ini Indonesia dulu kan, paling bawah. Dari waktu ke waktu kita lihat 2019, Indonesia sudah sampai ke sini. Thailand di bawah, Filipina di bawah, tim-tim di bawah, apalagi yang CLMV di bawah. Sekarang Vietnam sudah di atas, Thailand sudah di atas. Ya. Yang lucu, saya dulu ketemu sama teman-teman dari Malaysia, dan mereka bilang kami takut Indonesia nanti mengalahkan Malaysia. Ini zamannya Perdana Menteri yang nakal itu dulu kan, si Najib. Jadi bahkan berikutnya Indonesia bisa kalahkan Malaysia. Bayangkan. Saya pernah diundang ke Malaysia untuk ngomong sama kantor Perdana Menteri dengan masalah pemilu. Dan orang Melayu ini dengan biasanya mereka begitu pede kan. Duduk sama forum terbuka pegawai dan mereka bilang, dulu Indonesia jauh di bawah kita. Sekarang Indonesia sudah jauh ke depan. Kami harus belajar dari Indonesia. Dan waktu itu saya sama pimpinan KPU dan kami cuma bengong aja, kok ada humbleness dari orang Melayu? Ada apa ini? Jadi mereka sadar ada sesuatu yang berjalan baik di sini yang tidak menjadi baik di Malaysia. Tapi 5 tahun ini sangat-sangat menyedihkan dan memarahkan. Karena konsekuensi dari sini juga baik, bukan cuma prestasi. Mau pinjam uang ke luar negeri, siapa yang mau percaya? Suku bunga berapa tambahan karena risiko yang akan dibebankan kepada perusahaan dan kepada pekerja di sini. Saya sama Pak Dirman dulu di Aceh. Dampak dari korupsi itu tidak hanya dalam arti duit. Kami dulu bisa melihat ruko A, ruko B pasti sebelahnya. Ini berdiri, ini rontok. Apakah gempa bumi berhenti di sini dan tidak sampai ke gedung ini? Kira-kira kenapa yang ini berdiri dan ini jatuh? Bisa dicek semen apa yang dipakai, besi apa yang dipakai, ketebalannya apa, sesuai dengan spek atau tidak. Dan lebih buruk dari perspektif ancaman korupsi adalah ancaman dan dampak kepada pranata sosial politik. Orang nggak satu percaya sama satu lain. Mundur kepada sikap primordial untuk mencari selamat. Nah hal itu bagaimana bisa membangun negara kalau itu menjadi dinamikanya. Jadi ancaman ini sebetulnya harus dihidupkan
Semangat itu perlu dihidupkan kembali. Ini bagi saya lampu merah sekali. Apa yang harus masyarakat Indonesia buat untuk mengamankan dan mulai meluruskan kembali supaya bisa kembali ke sini. Nah, satu hal yang saya lihat sangat penting dari segi strategi, itu yang satu lagi, Mas. Bagi saya, this is a question. So, Gubernur Bengkulu ditangkap lagi. Tangkap koruptor. So what? Berapa kali Gubernur Bengkulu ditangkap korupsi? Apa yang dipelajari? Sistem apa yang diperbaiki? Berapa bupati ditangkap korupsi? Apa yang diperbaiki? Sekjen, dirjen, anggota dewan. Berapa kali harus ditangkap? Dan nothing happens, cuma tunggu ditangkap yang berikut. Jadi bagian inti pada strategi setiap lembaga, seharusnya mereka grogi dan stres. Kalau misalnya dirjennya ditangkap, apa yang akan dibuat untuk memperbaiki? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Supaya kita bisa menstop, supaya tidak lagi ada yang bisa tertangkap dengan kelakuan itu. Kalau bupati kesekian ratus ditangkap, itu bukan dia yang salah. Sistem yang salah. Jadi fungsi dari penangkapan, OTT, dan lain-lain itu untuk menangkap oknum yang psikopat. Orang yang menyimpang. Tetapi kalau itu business as usual, dengan jebakan yang hadapi, ada benturan tugas, jadi mau maju ke A ditangkap, mau maju ke B ditangkap, mau apa? Pilih aja bagaimana mau ditangkap. Itu sistem jahat. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki sistem itu bagian dari tugas pencegahan. Nah, kalau ada satu hal yang dulu saya sepakatin dengan Pak Jokowi, awal. Dia bilang kita harus fokus pada awal. Awal. Ini masih zaman baik kan? Saya nggak partisan sih, cuma mau menyebut begitu. Beliau dulu sebut kita harus fokus untuk pencegahan, prevention. Nah, buat saya itu inti. Memang foya-foya dan surat kabar lebih asik-asik, menangkap orang itu kan lebih cantik. Memperbaiki sistem pengadaan barang jasa yang menstop potensi penyimpangan ini itu not sexy kan, membosankan sekali, gersang, nggak menarik. Tapi memang itu kuncinya. Dan kemudian dari sana mempublikasikan supaya orang ngerti aturan main sudah berubah. Jadi para pedagang dan pebisnis tahu nggak usah kasih hadiah kiri kanan, tidak membantu. Tidak akan membantu karena sistemnya sudah begini. Kalau orang percaya begitu, dia nggak akan main begitu. Jadi nggak perlu. Jadi ada keterpaduan antara satu strategi. Memang perlu penindakan, jadi orang harus khawatir. Dan boleh saya bilang, mau meningkatkan keberatan hukum setinggi, mau menyiksa mereka sebelum dibunuh, boleh. Mau potong kaki, tangan semua satu persatu sebelum dibunuh, boleh. Tapi itu nggak akan punya efek jerah. Yang akan punya efek jerah, bahkan akan berbalik, karena nggak ada yang percaya akan terjadi. Yang penting bukan keberatan hukum, tapi kepastiannya. Saya dulu menjadi PNS Australia, waktu ada setahun pendidikan, tidak ada kata korupsi tidak satu kali muncul. Yang selalu muncul dari para senior adalah kalau Anda bertindak bodoh, konsekuensinya begini. Kami tahu maksudnya bodoh, sebetulnya menyalahgunakan fasilitas untuk diri atau keluarga atau macam-macam. Nggak perlu pakai istilah, tapi itu dimengerti. Tapi yang jelas habis dari situ kami yakin kalau saya bertindak bodoh, pasti ditangkap. Jadi bukan keberatan. Enggak ada hukuman mati di Australia. Jarang sekali ada orang dipenjarakan karena korupsi. Ya, turun pangkat, diusir, dipecat, ya. Jadi bukan keberatan hukum, melainkan kepastiannya yang akan punya dampak kepada perilaku. Jadi orang pegawai dan mitra-mitra di bisnis di luar atau politik dan lain-lain harus ngerti bahwa pasti akan ditangkap. Ada konsekuensi. Nggak usah khawatir dibunuh, tapi akan jadi kepastian, itulah yang akan punya efek yang lebih jerah daripada siksa bunuh, penjarakan seumur hidup, bla bla bla. Jadi fokus lebih banyak ke situ, supaya orang yakin bahwa tidak akan bebas dari begitu, dan nggak bisa nego-nego dengan sistem penegak hukum. Jadi buat saya ini mungkin cukup untuk menyampaikan perspektif, tapi buat saya mungkin sudah waktunya kita melihat sistem, tapi problem kita juga mungkin harus memulih kewibawaan dari lembaga penegak hukum khususnya yang dari KPK,
supaya bisa menjadi lebih baik daripada 5 tahun terakhir ini. Dan negara jangan putus asa. Sebetulnya para koruptor sangat mengharap orang putus asa dan nggak peduli lagi. Atau merasa ini tak mungkin, jadi ya udah deh itu Indonesia begitu. Jangan sekali terima itu. Jangan sekali terima itu. Jadi masih berjuang terus. Dan pihak yang nakal itu yang harus merasa dia yang salah. Dia yang harus memperbaiki diri. Saya pikir sekian dulu. Terima kasih banyak sekali. Luar biasa Pak Kevin. Saya merasa beliau lebih Indonesia daripada saya begitu. Lebih nasionalis, lebih resah dengan keadaan daripada kita semua yang ada di sini. Jangan mau kalah begitu dengan Pak Kevin. Bukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya meng-highlight ada sistem yang tidak diperbaiki ya. Dengan adanya OTT, kemudian semestinya kita melihat ketika pejabat terus korup, berarti ada perlu dibenahi dari sistemnya. Ternyata alat untuk mendeteksi dalam sistem itu mau dihapus. Ini berarti kan negeri kita sedang pelan-pelan mau dirusak begitu. Jadi ya semoga kita semua di sini bisa melakukan solidaritas ya, berhimpun untuk mencegah segala bentuk kerusakan dengan apapun yang kita mampu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kevin Evans. Berikutnya kita mungkin akan lebih praktis ya, akan lebih aktual karena ini pelakunya langsung, pendekarnya yang ada di garis depan, yaitu Pak Saud Situmorang. Tepuk tangan untuk Pak Saud Situmorang. Selamat siang buat kita semua. Biasanya kalau orasi kan, saya ini ibaratnya di DPR nih. Bapak-bapak, nggak saya panggil bapak-bapak, saya panggil biasanya kawan-kawan ya kan. Kawan-kawan, biasanya begitu kan. Terus yang lain tuh biasanya nyambut dengan bahasa apa gitu. Saya ingin sebenarnya teman-teman di sini, kawan-kawan sore ini, begitu saya ngomong kawan-kawan, teriakan jawabannya lawan korupsi, oke? Kalau enggak, gue pulang nih. Ya ini kan jurnal orasi nih hari ini. Kawan-kawan, keren banget. Kebayangnya di DPR. Jadi sekali lagi kawan-kawan, tadi udah kita dengar dua pembicara. Apa yang terjadi sama kita sekarang ini, ada satu teori yang disebutnya density perubahan. Jadi apa yang terjadi dengan Kevin tadi, yang mengatakan tadinya saya percaya, tadi juga disebutkan ada 7 kriteria Prabowo. Anda percaya nggak suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi? Percaya? Ada kepercayaan. Saya percaya suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi. Teori desensiti sosial, perubahan. Itu sebabnya saya berupaya tidak memakai parfum yang sama dalam tempo 1 minggu. Di rumah itu ada banyak parfum. Kenapa? Bau yang sama akan membuat Anda akan menjadi seperti di kandang ayam pun Anda tidak sadar. Apa yang terjadi di negeri ini, kita sekarang berada di kandang ayam sebenarnya. Kandang ayam yang sangat kumuh, jorok, bau. Para bangsat ada di dalamnya. Wah, ini kan orasi nih kan. Ya kan? Tapi Anda nggak merasa bau. 3 podcast beberapa hari ini saya bicara ini. Saya dekati dengan teori tadi itu, teori psikologi, dan teori yang agak lebih menyentuh ke kita adalah yang saya sebutkan kandang ayam tadi. Jokowi datang dari lingkungan yang bersih. Prabowo bahkan disebutkan tadi ada 7 hal yang membuat kita, pokoknya kita punya barang, boleh cek sama toko sebelah ini paten punya barang. Katanya. Kawan-kawan, kawan-kawan, Anda berada di posisi di kandang ayam yang sangat kotor, jorok, bau, tapi Anda tidak pernah menyadari bahwa negeri ini sebentar lagi adalah habis. Oleh sebab itu, saya selama ini kan kalau Anda pergi ke Malang
Malang Corruption Watch itu di sebelahnya itu padi, di sebelahnya selokan. Kayaknya orang memberantas korupsi ini kok miskin-miskin amat gitu ya. Hari ini kita lihat yang berbeda tuh. Nggak ada lagi cerita memberantas korupsi penuh kekurangan. No. It's a matter of management, ya nggak? Naik lift. Jadi ini sinyal bagus gitu ya. Jadi kawan-kawan, jangan pernah percaya 7 kriteria yang disampaikan oleh, jangan percaya 7 kriteria itu. Atau kita suruh keluar aja sekarang beliau nih. Karena kita semua berada di kandang ayam yang sangat kumuh, kotor, bau, para bangsat di dalamnya, tapi kita tidak pernah merasa salah. Bahkan kita tenang dengan indeks persepsi korupsi, turun dari 40 ke 34. Kevin itu sebenarnya udah menghina kita sebenarnya ini. Kevin, kau menghina bangsa Indonesia. Keluar, tinggal kita berbicara. Jadi saya membayangkan bisanya kita gitu ya. Kalau siapa? Salah satu tokoh paling suka tuh. Bisanya kita tidak merasa apapun situasi yang terjadi sekarang ini dan kita biasa-biasa. Makanya saya katakan semua orang datang ke Senayan, semua datang ke Merdeka Timur, Merdeka Barat, Merdeka lain-lain itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dan mereka adalah orang yang baik. Iya dong. Paling enggak kalau dia di partai politik dapur urutan berapapun dia pasti mimpin rapatnya bagus. Tapi kenapa orang-orang ini sekarang jadi belakangan seperti hidup di kandang ayam yang kumuh, tapi dia merasa bau, dia merasa biasa saja jalan setiap hari. Ya pada bagian lain kita tahu ada 300 triliun, yang satu bilang 900 triliun uang judi online. Kemudian kita sepertinya tidak ada satu lembaga pun yang berani mengawasi itu. Itu sebabnya Ibu Natali memilih saya menjadi pimpinan KPK ketika itu. Anda tahu konsep saya. Konsep saya adalah waktu itu sebuah suatu big data yang besar. Dalam pikiran saya bisa memastikan Thomas Lembong itu memang benar karena memang perlu mengimpor gula atau tidak. Nasir Jamil tanya kepada saya, Pak Saud, untuk membangun big data itu perlu apa saja? Itu di Glodok ada barangnya, saya bilang. Itu baru tahun 2015 ketika Ibu Natali milih saya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia dari sisi teknologi, tadi disebut Kevin bicara teknologi kita di sebelah. Itu bisa kita gunakan di banyak tempat. Saya bilang izin terpadu satu pintu. Jendelanya banyak. Hah? Kita belum bicara lubang kunci, belum bicara lubang angin, ya enggak? Terus ada orang bicara digitalisasi, digital alatnya, otaknya analog. Otaknya lambat, peralatannya cukup tinggi. Jadi sekali lagi, kalau begitu bagaimana dong lembaga kita ini sekarang? Ada MK jadi pasien, MA jadi pasien, DPR jadi pasien, BPK jadi pasien. Anda tahu BTS kemarin kan? Yang belum jadi pasien memang presiden ini. Ya. Apa kita harus berani? Ya enak aja yang kita nggak berani. Ya kalau cukup buktinya kenapa enggak gitu. Itu sebabnya kita kemarin ke beberapa teman-teman, benar nggak itu sih Blok Medan itu? Benar nggak itu yang dilaporkan Ubaidiyah Badrun itu? Nah kalau data-data itu nanti kelembagaan yang begitu lumpuh pada bagian lain institusional yang informal seperti ini masih diperlukan. Jadi saya setuju dengan tadi memindahkan dari Kuningan ujung sana ke tempat sini. Paling tidak dari segi berpikirnya. Supaya kita nggak menjadi orang yang betul-betul berada di tempat yang kumuh. Dan itu bisa terjadi pada Prabowo. Sebagaimana Jokowi datang ke Humble-nya masuk gorong-gorong benar-benar belakangan digorong-gorong otaknya. Ya kan? Kawan-kawan. Kawan-kawan. Jadi kerasa di DPR kita orasi. Kan biasa gitu. Kalau bilang kawan-kawan yang di sana tukang jual teh. Bukan jual teh yang itu loh Pak ya, bukan. Kan di sana ada ST, di sana tuh yang jual jagung, itu kan sama dengerin semua. Ada profesor di depan, semuanya dipanggil kawan-kawan. Kawan-kawan, terima kasih.
Luar biasa. Ini ibarat naik pesawat kita turbulence nih tadi ya. Ngomong-ngomong soal kandang ayam ya, mungkin kalau belum pernah ke kandang ayam, Bapak Ibu sekalian, pengendara motor itu siksaan utamanya bukan cuaca panas atau asap, tapi mobil ayam gitu. Bayangkan kalau mengendarai motor di belakang mobil ayam itu tersiksa sekali. Nah, anggap saja negara kita sedang begitu, kita nggak mau terus-terusan ada di belakang mobil ayam. Kita harus segera berpindah, bergeser begitu. Baik, luar biasa Pak Saud Situmorang, kita sudah diberikan reminder yang sangat kuat. Semoga benar-benar tempat ini di lantai 45 ini ya, semangatnya 45, lantai 45, memberantas korupsi. Berikutnya, Universitas Paramadina didirikan oleh pendekar dari Chicago ya. Nah, berikutnya ada pendekar dari Harvard ya. Bapak Sukidi, seorang intelektual muda, intelektual muslim muda Muhammadiyah begitu biasa disebut, akan menyampaikan kepada kita bagaimana perspektif korupsi dari segi etik dan moral. Kepada Pak Sukidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi. Barangkali kamu adalah cahayanya. Pesan Maulana Jalaluddin Rumi ini termaktub dalam kitab Masnawi yang diajarkan kembali oleh Profesor Roy Mutahadeh di perpustakaan Harvard di ruang Hamilton Gibb di Universitas Harvard. Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kegelapan Indonesia tidak selesai kita kutuk, tapi harus kita sinari. Sinari dengan cahaya. Karena itu pada momen yang istimewa ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan insya Allah kita semuanya untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Pertama, menjadi cahaya di tengah kegelapan moralitas bangsa. Kita memasuki satu fase di mana bangsa ini ditandai dengan robohnya tatanan moral. Sehingga bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa tanpa jiwa. Nation without soul. Satu bangsa tanpa karakter. Nation without karakter. Konsekuensi dari satu pertumbuhan bangsa tanpa jiwa dan tanpa karakter adalah robohnya batas-batas moral antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Ketika batas-batas moral antara yang baik dan buruk roboh, maka kita menghadapi satu situasi di mana kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Di tengah robohnya tatanan moral itu, saya mengajak kepada kita semuanya untuk menjadi cahaya, menjadi lentera penerang di tengah kegelapan moral. Nepotisme, waktu kita meruntuhkan Soeharto, adalah bagian dari kejahatan. Hari-hari ini, nepotisme dirayakan sebagai satu kebenaran, sebagai satu kewajaran. Inilah batas-batas moral yang roboh. Karena itu kita mestinya terpanggil untuk menghidupkan kembali cahaya kebenaran. Bahwa nepotisme adalah kejahatan, bahwa bangsa kita tidak akan pernah maju di atas fondasi nepotisme itu sendiri. Kebenaran harus kita hidupkan kembali. Karena apa? Karena mereka yang tidak suka pada kebenaran adalah yang memuja fasisme. Hitler adalah salah satu contoh bagaimana
dia naik ke puncak kekuasaan melalui instrumen demokrasi dan akhirnya membunuh demokrasi. Hitler adalah contoh bagaimana dia menghancurkan kebenaran demi untuk merayakan fasisme. Kebenaran itu harus kita hidupkan karena kita tidak ingin hidup di satu fase di mana post-truth menjadi kemenangan. Post-truth, kata Profesor Timothy Snyder, profesor di Yale University, adalah satu tangga menuju fasisme. Karena itu pesan pertama adalah kita semua terpanggil untuk mencintai tanah air dengan menyalakan cahaya kebenaran di tengah kegelapan moral. Ajakan kedua adalah ajakan untuk menjadi lentera penerang di tengah kegelapan demokrasi. Demokrasi hanya dipakai sebagai jubah, sebagai topeng bagi keberlangsungan otoritarianisme yang begitu banal. Demokrasi tidak disertai dengan satu panduan moral yang tidak tertulis. Dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt menyebutnya sebagai unwritten norms of democracy. Pertama adalah saling toleransi. Saling menoleransi, mutual toleration. Demokrasi dan konstitusi tegak karena ditopang oleh etika untuk saling menoleransi satu sama lain. Yang terjadi hari-hari ini adalah toleransi dirusak dengan politik intimidasi, dengan politik teror, dengan politik ketakutan kepada mereka yang berbeda dengan kekuasaan. Karena itu kita menghidupkan kembali demokrasi yang ditopang dengan spirit untuk memberikan toleransi kepada semuanya. Agar mereka juga memberi kesempatan yang sama untuk memajukan Republik ini, untuk memajukan Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Yang kedua, terkait dengan norma demokrasi yang tidak tertulis adalah ikhtiar untuk menyalakan lilin yang memberikan penerang di tengah absennya apa yang oleh dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt sebagai institutional forbearance. Kita tidak memiliki satu kesadaran untuk menahan diri, saum, agar tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga lain. Karena apa? Karena politik cawe-cawe itu merusak tatanan demokrasi, merusak norma yang tak tertulis dalam demokrasi itu. Karena itu saya mengajak terutama kepada pemimpin untuk punya kemampuan menahan diri, saum itu sendiri. Kemampuan untuk menahan diri tidak melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga yang telah kita dirikan dan junjung bersama sebagai satu pedoman kita dalam berdemokrasi. Karena itu demokrasi di tengah kegelapan ini harus kita hidupkan kembali dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Sekali kita menganggap demokrasi sebagai taken for granted, maka saat itulah demokrasi mati. Itu kata peraih Nobel dari Jerman yang akhirnya lari dari fasisme di Jerman ke Amerika dan memberikan pidato tentang the coming victory of democracy di Amerika itu sendiri. Thomas Mann. Terakhir adalah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kerusakan konstitusi. Karena ini yang tidak kita sadari. Ingat bahwa Hitler naik ke puncak kekuasaan ketika Jerman memiliki konstitusi Weimar. Konstitusi yang begitu liberal, demokratis, dan modern, tetapi toh akhirnya konstitusi yang sudah didesain sedemikian indah, sedemikian cantik, sedemikian bagus, tak kuasa menahan lahirnya seorang fasis, seorang Nazi bernama Hitler. Hitler terjadi di mana-mana. Terjadi pada kita, bangsa Indonesia, yang naik secara konstitusional, tapi akhirnya merusak konstitusi. Karena itu kita mestinya terpanggil untuk merawat konstitusi ini. Dari permainan kasar konstitusional. Constitutional hardball, kata Mark Tushnet dari Profesor Harvard Law School. Permainan konstitusional hardball ini yang terjadi pada peristiwa ketika Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi secara hukum, secara legal terhadap praktek nepotisme. Karena itu ini adalah sejarah skandal terbesar dalam perjalanan bangsa ini dan ini harus kita kutuk untuk selama-lamanya. Bahwa tidak dibenarkan menggunakan instrumen hukum sebagai permainan kasar konstitusional demi ambisi kekuasaan. Karena itu
tiga hal itu yang saya titipkan pesan kepada saya sendiri dan juga kepada kita semuanya untuk menjadi cahaya di tengah robohnya tatanan moral, untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan demokrasi, dan untuk menjadi cahaya di tengah kerusakan konstitusi. Ini panggilan pada kita semua untuk mencintai tanah air dengan perasaan untuk berbakti kepada tanah air. Tanah air yang dicita-citakan oleh para pendiri republik, oleh Bung Hatta, oleh Bung Karno, harus selalu kita semai, kita tumbuhkan, kita cintai dengan sepenuh hati. Hanya dengan cinta pada tanah itulah insya Allah republik ini dapat maju, insya Allah bangsa Indonesia dapat makmur, gemah ripah, loh jinawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukidi menyimak paparan beliau, orasi beliau, sama seperti membaca tulisan beliau, nggak ada bedanya begitu. Kalau orang intelektual itu tertib dan runut, ditambah dengan catatan kaki begitu kan. Tadi beliau bicara soal menahan diri. Kalau pemimpin kita barangkali tidak bisa menahan dirinya, semoga kita semua bisa menahan mereka. Kita buat tidak nyaman sehingga ke kanan tidak nyaman, ke kiri tidak nyaman sehingga mereka berlaku dengan sewajarnya begitu. Berikutnya kita akan sama-sama simak dari perspektif politik pemberantasan korupsi, ya, akan disampaikan oleh pengamat politik beken dari Paramadina, ya, Bapak Ahmad Khairul Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya Pak Saud. Tadi kita menikmati roller coaster dari Pak Saud yang berapi-api, kemudian masuk ke Al-Mukarram Hadratus Syekh Sukidi rahimakumullah. Kita menerima siraman rohani sekaligus juga penguatan batin, supaya kita tetap optimis, memandang dan juga mencintai Indonesia. Saya sendiri juga bingung, ini jadinya mau kemana? Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Terutama untuk Pak Rektor, senior saya, dan juga Pak Wija, yang sudah mengikhtiarkan sehingga kita tidak lagi punya bayangan tentang kandang ayam tadi. Kita berada di sini, di ruang yang elit ini, membicarakan masa depan bangsa, dan ini salah satunya adalah atas ikhtiar beliau-beliau. Mohon aplaus sebagai bentuk penghargaan kepada Pak Wija dan juga Pak Rektor. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah momentum tentang Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Saya masuk dalam konteks global terlebih dahulu, praktis. Data yang kemudian kita baca dari Transparansi Internasional. Di sini ada senior kita, Bu Natalia Subagio, sebagai bos besar di TI. Ada juga Mas Budiman Tanurjo yang juga penggiat anti korupsi, sekaligus senior jurnalis di sini. Memberikan sebuah pemahaman bahwa sebenarnya tantangan anti korupsi itu menjadi tantangan global. Dan praktis dari basis data yang ada, rata-rata dunia itu mengalami stagnasi di angka 43 dari skor 100 yang ditetapkan oleh TI, dari rentang 0 dari yang terkorup ke yang 100 dari yang terbersih. Artinya kalau rata-rata dunia mengalami stagnasi di angka 43, maka memang itu berada di bawah rata-rata. Artinya bahwa memang situasi per hari ini praktis ada 125 negara yang mengalami stagnasi yang cukup serius. Memang mereka yang cukup istiqomah, konsisten berada di level elit, ya di nama-nama itu saja. New Zealand, Denmark, saya juga asli dari Denmark, Central Java, Pak. Demak. Kemudian Singapura, wala alihi wasabi ajmain, dan teman-temannya yang lain. Tetapi yang mengalami penurunan dan juga stagnasi juga sangat banyak sekali. Praktis 125 negara adalah sebuah wajah bagaimana dunia mengelola tata kelola pemerintahan yang baik, dan ternyata itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Adapun dalam konteks Indonesia, saya pikir tadi sudah di-elaborate oleh banyak sekali senior-senior kita. Secara umum, memang politik pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sukidi, Pak Wija, Pak Kevin juga, dan juga tadi orasi dari
Pak Saud, bahwa memang tidak lepas dari konteks demokrasi di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah evaluasi bersama bahwa memang demokrasi kita tidak baik-baik saja. Dan dalam konteks itu bukan hanya pemberantasan korupsi mengalami pelemahan yang cukup sistematis. Kalau misal kita, saya yakin ini di 2014, 2019 Pak, kalau dari wajah-wajahnya ini Pak, ini didominasi oleh para pendukung Pak Jokowi. Nih, saya lihat, saya coba screening ini. Tapi hari ini kita duduk di sini seolah kemudian mensyukuri kekecewaan. Karena yang merasa kecewa bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, dari teman-teman independent journalist, dan hampir merata. Dan saya yakin Pak Jokowi juga merasakan itu. Karena bagaimanapun juga sebuah sikap, positioning yang tidak sesuai dengan etik, dengan moral standing ya, yang sudah disampaikan sebelumnya, tentu juga ada apa istilah Jawanya itu kerentek yang tidak pas gitu. Meskipun itu dibayar mahal dengan ya tentu positioning dari putra beliau yang saat ini juga berada di kekuasaan. Yang ini ada teman baiknya ini Pak mantan Menpora yang hadir juga di sini, yang selalu intens. Mohon berdiri Pak. Nah, beliau ini adalah saya perkenalkan sahabatnya Fufu Fafa. Karena setiap saat saya lihat kontennya itu isinya Fufu Fafa terus. Jadi luar biasa. Nah, selanjutnya yang ingin kami tekankan adalah ada proses pelemahan anti korupsi yang cukup signifikan. Pertama dalam konteks institusional. Baik dari konteks KPK termasuk juga lembaga-lembaga yang lain mengalami sebuah proses pembiasaan. Semua masuk dalam bahasa pandemi dulu ada new normal. Semuanya sekarang normal. Dulu Pak Kevin begitu berada di sini misalnya dulu di 2010 membackup para Madinah. Saya yakin di momentum itu adalah momentum emas bagaimana anti corruption menjadi isu yang sangat sentral dalam konteks politik dan demokrasi. Per hari ini, teman-teman media banyak, per hari ini anti korupsi menjadi isu periferal, isu pinggiran. Yang kita sendiri juga ketika membaca itu tidak begitu yakin, ini benar atau enggak. Tadi Bengkulu, kemudian mana lagi, seolah menjadi undian nasib. Ini siapa lagi nanti yang akan kena. Karena kita berada dalam treadmill effect, seolah sudah melakukan banyak hal, tapi di saat yang sama, kita masih berdiri di jejakan kaki yang sama. Pertama dalam aspek institusional. Dan dalam konteks ini, pemerintahan Pak Jokowi 2 periode, let's say di periode akhir pemerintahan beliau, bertanggung jawab atas proses pelemahan itu. Karena ini menjadi sebuah evaluasi, dan evaluasi ini harus kita sampaikan supaya kemudian tidak terjadi dalam momentum-momentum yang akan datang. Apalagi sempat muncul katanya KPK mau di-merge dengan Ombudsman, kemudian fungsi penindakan akan dicabut, kemudian akan difokuskan pada fungsi prevention saja, dan saya pikir itu menjadi sebuah situasi yang tidak kita inginkan. Yang kedua terkait dengan konteks demokrasi itu sendiri. Ada kecenderungan kita sendiri mengalami kebingungan. Kita baru kemarin melakukan pilkada, 545 daerah di Indonesia. Situasinya tadi gambaran sudah disampaikan secara clear oleh Pak Wija, bagaimana kekhawatiran dan patut diduga praktik-praktik money laundering yang begitu sistematis terjadi, dan duitnya kita menggunakan logika umum. Ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kemudian logistik itu diperoleh? Salah satunya adalah uang panas. Kalau bicara uang panas, tadi disebut Pak Saud, judi online dan lain sebagainya, seolah kemudian tidak terjamah sama sekali. Yang menjadi kebingungan adalah dalam konteks anti corruption ada gap antara nasional dan lokal. Dan ini nggak banyak yang kemudian mencoba untuk menjamah di situ. Kita itu narasi besar, yang ada hanya visi presiden, betul. Tetapi begitu masuk pilkada, semuanya jualan visi misi. Seolah disconnect
Sementara ketika kita bicara tentang desentralisasi yang ada dalam banyak kajian-kajian teman-teman strukturalis, decentralization means decentralized corruption. Dan itu tidak banyak kemudian dijamah. Kenapa? Karena hampir semua merata. Bagaimana tidak terjadi inovasi kebijakan di tingkat lokal? Rata-rata Pemda-Pemda itu gantung DAU, DAK, dan kemudian endingnya ya, kalau misalnya ada yang bermain-main di situ, ya sudah kena gitu saja. Tapi kemudian di level pemerintah pusat juga tidak memberikan warna sekaligus juga encouragement how to govern, local governance. Karena ini angkanya sangat besar. Transfer daerah itu praktis 30%, 26 sampai 30% dari APBN kita. Sementara sekarang lebih ngeri lagi karena fiskal kita yang buat bayar utang yang jatuh temponya dari 2008 sampai 2028 katakanlah atau 2029 angkanya spektakuler. Maka ini yang kemudian betul-betul menjadi sebuah ruang kontemplasi yang harus kita tekankan bersama supaya pemerintah perlu memikirkan ulang itu. Tapi jangan hancurkan pilar-pilar demokrasi. Bukan berarti kemudian nanti otonomi khusus, otonomi daerah dihilangkan, kemudian resentralisasi. Saya pikir bukan itu jawabannya. Tapi itu menjadi salah satu simbol utama yang harus kita cermati. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah ada disfungsi anti korupsi yang cukup signifikan. Dan wajah lembaga anti korupsi cenderung kemudian menjadi alat kekuasaan. Dan ini praktek ini saya pikir sudah diketahui semua. Kita tahu bagaimana seorang ketua partai berjasa besar memenangkan sebuah gerbong besar, didatangi penegak hukum, disodori secari kertas, 4 hari setelah itu mundur. Hanya ada di Indonesia. Dan ini tertawa kita adalah bagian dari mensyukuri kekecewaan dari. Enggak apa-apa Pak, lebih baik kita menertawakan diri sendiri daripada menertawakan penjual es teh, itu enggak sopan itu. Nah, hal itu tidak boleh terus terjadi. Yang bisa kita lakukan, kita percaya apa sih ending dari semua kajian anti-corruption studies. Beberapa waktu lalu kami berkesempatan dengan Al-Mukarram Pak Sudirman Said, diskusi tentang itu di Kedoya. Rata-rata studi kasus di berbagai negara-negara yang dianggap memiliki keberhasilan dalam melakukan transformasi anti korupsi, endingnya tetap sama, tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian. Political will of the top political leader. Pertanyaan sederhananya, political will itu apakah self-entrenched karena Pak Prabowo misalnya sebagai presiden itu adalah Satrio Piningit, yang isu Satrio Piningit itu selalu berulang setiap 5 tahun itu. Ini Satrio Piningit. Sepertinya, ini sepertinya. Ataukah memang political will itu sifatnya politically engineered? Saya percaya bukan self-entrenched, itu praktis politically engineered. Maka yang bisa kita lakukan, seluruh jaringan elemen civil society, teman-teman media independen, alumni KPK, Pak Saud, dan teman-temannya, tetap menjaga ruang komunikasi supaya kemudian setiap masukan, kritik bisa disampaikan. Karena kalau misal kemudian ruang itu berjarak, sama dengan kepemimpinan KPK pasca Pak Saud, bukan Pak Saud, pasca Pak Saud, yang mengambil jarak begitu clear dengan kelompok civil society, ya akhirnya kemana-mana. Pelanggaran dan lain sebagainya. Dan kemarin mau ditangkap juga ngeles lagi dan sebagainya. Nah oleh karena itu, kami dari keluarga besar Universitas Paramadina, insya Allah menjadi bagian yang istiqomah untuk terdepan menyuarakan ini, dan sinergi dengan semua kekuatan, semua komponen, insya Allah akan tetap menjadi penggerak bersama sahabat-sahabat dan kawan-kawannya Pak Saud tadi. Kawan-kawan Pak Saud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi ya. Kawan-kawan, biar terus semangat ya. Meskipun ada banyak sekali anomali-anomali yang kita lihat tentang kondisi bangsa kita, tapi semoga itu tidak membuat kita berhenti dan jera. Terakhir, sebagai pamungkas ya, kita akan sama-sama simak orasi kebangsaan
dari mantan rektor ya,